sibukkan dia dengan urusan politik, supaya dia bisa berantem sesama orang Islam dan umat Islam tidak solid, saling berpecah belah, saling berperang satu sama lain, dan mereka akan tercipta sekte-sekte yang kemudian semakin banyak sekte, berarti soliditasnya akan semakin rapuh. Bagaimana caranya? Kembalikan pemikiran politik mereka kepada referensi ideal masa lalunya. Kembalikan dia kepada zaman khilafah dulu, supaya peradaban dia tidak maju dan peradaban manusia masa depan tetap dikuasai oleh kita. Ini Philip Hurihiti, bukan kata saya. Sehingga apa kemudian caranya? Katakan kepada orang Islam bahwa kembali ke khilafah ini adalah ajaran agama dan bagian dari akidah. Kalau yang tidak percaya bahwa atau ada orang yang menolak khilafah, maka orang ini keluar dari keimanannya. Ini Pak cikal bakalnya. Lalu pertama kali apa yang digunakan? Dicari kemudian. Tafsir tentang agama ini kan sama seperti KUHP Pak. Di pengadilan itu pasalnya sama. Tapi pembelanya ingin meringankan, jaksa penuntut umum ingin memberatkan dengan pasal yang sama. Tafsir agama juga demikian. Dicari celah semuanya. Maka kemudian ditemukanlah satu urat dasar dari semua ini. Bagaimana cara memecah belah orang Islam? Gunakan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa yang disebut dengan konsep al-wala wal bara'. Ini yang kemudian dipakai oleh Lawrence dan seorang ulama dari Najat, Saudi Arabia bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Kerepotan Pak. Lalu kemudian Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga Ibnu Saud merasa kerepotan. Gimana cara memisahkan ini? Sementara secara politik Saudi Arabia ini berada dalam cengkraman Kekaisaran Utsmani, tapi secara de facto, secara wilayah dikuasai oleh kolonial Inggris. Secara politik keislaman di bawah Kekaisaran Utsmani. Lalu bagaimana cara memisahkan ini? Keluarga Ibnu Saud memiliki musuh namanya keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il. Ini seorang habaib. Ini kemudian mengapa orang Wahabi mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Nabi. Dari sini awalnya. Kenapa diharamkan? Supaya orang Saudi tidak mendukung Ibnu Rashidin. Karena Ibnu Rashidin dan keluarga Ibnu Saud ini berperang sebanyak 8 kali. 13.000 orang Saudi mati dari kedua belah pihak. Lalu kemudian, kalau begitu kita pakai al-wala wal bara'-nya Ibnu Taimiyah. Kita harus pakai ini. Untuk apa? Untuk menyaring supaya orang Islam ini ketemu siapa pihak mereka, siapa pihak kita. Lalu diayaklah dengan sistem ini. Orang-orang yang merasa bahwa tidak cocok dengan pemikiran ini kabur ke Yordan, kabur ke Libanon, kabur ke Syria, ke Damaskus dan sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Keluarga Ibnu Saud berkuasa, dan kemudian untuk mensterilisasi kekuasaan keluarga Ibnu Saud dibuatlah berbagai ajaran-ajaran baru yang disebut dengan Wahabi. Karena ulamanya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Seorang ulama dari Najat. Nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari marga ini kita runut ke atas. Pertama kali orang yang berani melawan kepada Rasulullah namanya Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah siapa namanya? Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Saya tidak ingin mendiskreditkan At-Tamimi yang ada di Indonesia. Ini soal moral saja. Tapi secara genetik nanti ada hubungannya. Ada At-Tamimi di sini yang juga menjadi aktivis NU. Ini bukan itu. Saya hanya ingin merunut sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab aja dulu. Tidak semua At-Tamimi ini kotor seperti At-Tamimi yang lain. Tapi yang melawan kepada Rasulullah pertama ketika Rasulullah membagi harta ghanimah, lalu dia menuduh Rasulullah tidak adil, itu namanya Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Asalnya dari mana? Dari Najat. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, ini kelompok ini nih, ntar kalau baca Quran cuma sampai kerongkongannya aja. Dan kelompok seperti ini nanti seperti kelompok yang anak panah yang lepas dari busurnya, liar, tidak terkontrol. Dan betul, pada zaman Sayyidina Ali muncul satu kelompok pembangkang yang mengkafirkan Sayyidina Ali, namanya kelompok Khawarij. Motornya siapa? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dari mana? Najat. Ada lagi siapa? Amir bin Bakir At-Tamimi. Dari mana? Dari Najat.
Yang terakhir yang saya sebut tadi adalah penemu ajaran Wahabi bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari mana? Dari Najd. Udah sampai di situ. Karena di sini At-Tamimi banyak. Nanti disangkain saya mendiskreditkan At-Tamimi.